Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana, ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga, saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab, dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma, dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda, dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa, saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa, ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama, saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory, our Lord is a Lord of glory, and the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun, ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Setiap kita rindu mempermuliakan Tuhan, saudara, lewat hidup kita sehari-hari, ya, lewat proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita persembahkan ibadah kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih kalau kami ada di tempat ini, Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu, Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan, pagi hari ini. Mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Kami mengucap syukur dari awal sampai akhirnya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun tantangan, rintangan ada di depan, Tuhan tetap menyertai. Haleluya.
Tuhanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Oh, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kuasa Tuhan terlebih besar. Lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tantangan apapun di depan kita, percayalah saudara, Dia terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Tuhanku terlebih besar. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya saudara, ada waktu saudara akan melihat kelegaan. Hanya Dia menolong. Hanya Kau Tuhan penolong. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Kau selalu setia, Yang selalu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. bersama. Yes Lord, makasih Tuhan. Kasih-Mu sanggup. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Dari setiap persoalan, tantangan Engkau terlebih besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan dari hati saudara, akui dia, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Yes. terlebih besar. Hanya iman kita yang dilihat oleh Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Engkau ajaib. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Percaya. menolong hidupku. Amin, amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Tuhan. Pekerjaan Tuhanku terlebih besar. amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya
pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan persoalan kami, lebih dari setiap kesulitan kami, Kau terlebih besar. Kau
kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan. Kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Biar mengalir kuasa yang memulihkan dan menyembuhkan. Bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Yes, Tuhan lihat. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Yes, Lord. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Haleluya. Yes, Lord. Kuasa mengalir bersama kami. Menyembuhkan kami, memulihkan. Pintu-pintu yang baik Yes. akan terbuka ketika pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Ya Tuhan. Itu merupakan dupa yang harum di hadapannya. Pintu-pintu yang baik terbuka. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Biar engkau tenang di dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Jangan takut. Tenang di dalam hadiratnya. Biar kuasanya mengalir di tempat ini. Bekerja. Masuk sampai ke dalam rohmu yang terdalam. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Hamba-Mu siap
untuk menyampaikan isi hatimu, apa yang hati hamba, roh hamba Tuhan. Urapi hambamu, urapi kami semuanya Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terpujilah namamu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar isi hati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Seperti biasa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih tim musik, tim worship yang luar biasa. Saudara bisa merasakan waktu kita menyembah Tuhan tadi. Ada gelombang yang begitu besar. Ada hadirat yang begitu besar. Kalau WL, kalau Lydia mau teruskan itu, wow, akan dahsyat di situ. Dan saya percaya akan terjadi di tempat ini. Amin. Ketika Paulus dan Silas berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, seketika itu juga, katakan bersama saya, seketika itu juga, tiba-tiba pintu terbuka, belenggu terlepas. Saya percaya ini yang akan terjadi ketika saudara dan saya menaikkan pujian kepada Tuhan. Seketika itu juga penyakitmu sembuh. Seketika itu juga engkau dipulihkan, engkau dikuatkan. Pintu-pintu yang baik akan terbuka bagi saudara dan saya. Ini tema ulang tahun gereja kita, Open Door. Pintu yang terbuka. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, saya akan sambung hari ini. Open door, pintu yang terbuka, di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baik dalam seluruh area kehidupan saudara dan saya. Kita sama-sama sudah belajar apa kuncinya supaya Tuhan mempergunakan kunci Daud membuka kunci yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama apa? Masih ingat? Berdoa. Yang kedua, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. 2 minggu yang lalu, kita melihat, kita sudah belajar dari firman Tuhan di kitab Wahyu. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Siapa yang memegang kunci Daud? Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat Yesaya 22 ayat yang ke-22. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa disebut kunci rumah Daud? Apa maksudnya kunci rumah Daud? Kenapa Alkitab menyebut kunci rumah Daud? Apa yang terjadi di dalam rumah Daud? Kita sama-sama akan belajar kenapa Alkitab menyebut kunci rumah Daud. Kita lihat Zakaria 12 ayat yang ke-10. Saudara perhatikan, saya akan bacakan. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud
dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Aku akan mencurahkan roh pengasihan, the Spirit of Grace. Nah, roh pengasihan di sini terjemahannya di dalam Alkitab versi King James, the Spirit of Grace, roh kasih karunia. Nah, seperti yang kita ketahui, grace, kasih karunia bukan berbicara tentang doktrin, bukan berbicara tentang pengajaran. Tapi grace kasih karunia di sini adalah seorang pribadi. Siapakah dia? Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, aku akan mencurahkan roh pengasihan, the Spirit of Grace. Dengan kata lain, roh pengasihan, roh the Spirit of Grace di sini berbicara tentang rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Roh Kudus. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan seberapa banyak khotbah kasih karunia yang sudah saudara dengar selama ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara memiliki the Spirit of Grace? Roh kasih karunia itu. Apakah saudara memiliki roh kasih karunia itu sendiri? Saudara boleh mendengar ratusan khotbah tentang kasih karunia. Tetapi pertanyaannya hari ini, apakah saudara memiliki roh kasih karunia itu sendiri? Kalau saudara memiliki roh kasih karunia itu, the Spirit of Grace, maka saya percaya saudara akan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara akan menjadi orang yang berbelas kasihan, gracious sama orang lain, ada belas kasihan sama orang lain. Seperti apa yang dilakukan dari beberapa kakak dalam ulang tahun gereja ini. Saya melihat mereka pergi dengan orang-orang pemulung, yang pembersih, yang membersihkan kota-kota Sumbawa ini di sini. Ada yang dari pagi, ada yang sampai malam, sampai tengah malam mereka bertemu, mereka cerita, mereka bisa merasakan apa yang di situ. Ketika roh kasih karunia itu ada dalam diri saudara dan saya, maka belas kasihan, berbelas kasihan kepada orang lain ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu memuliakan nama Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang tidak cepat marah. Kalau roh kasihan, roh kasih karunia itu ada dalam diri saudara dan saya, saudara akan menjadi orang yang tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Saudara akan menjadi orang yang memandang orang berdosa dengan cara yang berbeda, tidak langsung menghakimi. Saudara tidak memandang orang berdosa seperti orang dunia memandang orang berdosa, tetapi saudara memandang orang berdosa seperti Yesus melihat orang berdosa. Saudara bukan menghakimi perbuatannya, tapi di balik itu saudara mau cari tahu kenapa dan apa yang menyebabkan orang ini berbuat demikian. Itulah caranya Tuhan Yesus memandang orang berdosa. Amin. Nah, aku akan mencurahkan roh pengasihan, the Spirit of Grace, dan roh permohonan.
dan roh permohonan. Silakan, ada di belakang. Oh, sudah. Nah, aku akan mencurahkan pengasihan, the spirit of grace, dan roh permohonan. Katakan bersama saya, roh permohonan atas keluarga Daud. Nah, keluarga Daud di sini dalam Alkitab versi King James terjemahannya adalah the house of David. The house of David. Kenapa disebut the house of David? Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan aku akan memberikan roh pengasihan di dalam rumah Daud. Gambar ketiga boleh ditayangkan selanjutnya. Jadi di dalam rumah Daud ada the spirit of grace, roh pengasihan dan roh permohonan, supplication. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, Daud adalah orang yang hidupnya di dalam perjanjian lama. Tetapi mentalnya mental perjanjian baru. Daud adalah orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat. Tetapi mentalnya mental kasih karunia. Jadi aku akan mencurahkan roh pengasihan, the spirit of grace, dan roh permohonan, supplication. Lanjut, lihat gambar yang keempat. Nah, kalau saudara memiliki the spirit of grace, seperti yang tadi saya katakan, saudara akan menjadi orang yang berbelas kasih. Bukan hanya mengerti tentang kasih karunia, sekali lagi. Bukan hanya mengerti tentang kasih karunia, tetapi saudara pasti mengerti tentang kasih karunia. Nah, kemudian Tuhan juga akan memberikan roh permohonan, supplication, ke dalam rumah Daud. Perhatikan baik-baik. Roh permohonan di sini berbicara tentang apa yang saudara bawa persembahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara bawa? Sekali lagi saya ulangi. Roh permohonan di sini berbicara tentang apa yang saudara bawa kepada Tuhan. Doa saudara, pujian penyembahan saudara, apalagi ucapan syukur saudara bawa kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, ketika saudara mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu, maka saudara akan menjadi orang yang suka berdoa. Saudara menjadi orang yang suka memuji Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang bisa mengucap syukur apapun yang engkau alami dalam kehidupanmu. Ucapan syukur itu datang, bukan komplain, bukan menghakimi orang lain. Saudara berdoa, saudara memuji Tuhan, saudara mengucap syukur. Kenapa? Karena saudara dan saya mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya bukan karena saudara dan saya, bukan. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, dengan kata lain, ketika saudara berdoa, ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara mengucap syukur, saudara berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, salah satu karakternya Daud adalah orang yang berdoa. Dia adalah orang yang memuji Tuhan. Dia adalah orang yang senantiasa mengucap syukur. Gambar selanjutnya. Ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam zamannya Daud, kemah suci bangsa Israel yang disebut dengan
Tabernacle of Moses. Pada zaman Daud, kemah suci bangsa Israel ada di pegunungan Gibeon, di bukit Gibeon, yang disebut dengan Gibeon Altar. Bukit pengorbanan bangsa Israel ada di Gibeon. Kalau saudara melihat kemah suci bangsa Israel pada zaman Daud, seluruh perabotannya lengkap. Saudara bisa lihat, seluruh perabotannya lengkap. Hanya ada satu perabotan yang tidak ada di sana. Apa itu? Siapa yang bisa tahu? Dalam hot bisa minta yang merah-merah. Siapa yang tahu? Hanya ada satu perabotan yang tidak ada di sana. Apa? Saya kata, ya. Makan di ARL. Semua perabotannya lengkap, tapi yang tidak ada di sana tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, tabut perjanjian merupakan lambang tentang kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian merupakan lambang tentang kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian tidak ada. Karena apa? Karena tabut perjanjian sudah lama diambil oleh orang Filistin selama beberapa tahun. Kemudian dikembalikan dan tidak ada seorang pun yang memiliki hati untuk mengembalikan tabut ini. Hanya Daud yang memiliki hati untuk mengembalikan. Hanya Daud yang untuk mengembalikan ini. Nah, saudara masih ingat cerita waktu Daud ambil tabut itu. Daud bawa tabutnya ke Yerusalem. Itu sebabnya tabutnya tidak ada di situ. Saudara perhatikan baik-baik. Bangunannya lengkap. Bangunannya lengkap. Ini berbicara tentang kekristenan secara agamawi. Perabotannya ini lengkap semua. Itu berbicara tentang kekristenan. Banyak yang berkata, kekristenan bukan agama. Kekristenan relationship siapa? Di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Di bangunan bait Allah padang gurun yang disebut Tabernacle of Moses, bicara tentang kekristenan secara agama. Bangunannya ada di sana. Bangunannya ada di sana. Perabotannya lengkap. Ada mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, kaki dian, meja roti unjukan, kemudian mezbah pembakaran ukupan. Kemudian masuk, ini tempat apa? Ruang Maha Kudus. Kosong. Tidak ada kehadiran Tuhan. Bangunan yang ada di sana, perabotannya lengkap. Ritual ada, tapi tidak ada Tuhan. Ini agama. Tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah suatu relationship, hubungan antara manusia dengan Allah yang ada di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Masuk ke ruang Maha Kudus. Kosong. Kehadiran Tuhan. Kenapa tabutnya tidak ada di sana? Karena tabutnya hilang. Diambil orang Filistin. Filistin mengembalikan tabut ini. Tidak ada seorang pun yang
Hanya Daud yang memiliki hati. Itu sebabnya pada waktu Daud mengembalikan tabut ini, Daud bawa kemana? Ke Yerusalem. Dan dia tempatkan di sana. Kemudian dia mendirikan kemah suci yang lain yang disebut dengan Tabernacle of David. Yang di dalam Alkitab disebut dengan Pondok Daud. Dia dirikan Pondok Daud di sana. Dia tempatkan tabut perjanjian di sana. Tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Tuhan. Gambar selanjutnya. Ya. Bagaimana kita ketahui Tabernacle of David? Kalau saudara baca Alkitab di Tabernacle of David, doa, pujian, penyembahan berlangsung 24 jam di sana. Berlangsung 24 jam. Ini yang terjadi di dalam rumah Daud. Itu sebabnya kuncinya disebut kunci rumah Daud. Kunci rumah Daud. Kenapa disebut kunci rumah Daud? Kita perlu mengetahui apa yang terjadi di rumahnya. Ternyata di sana terjadi doa, pujian, penyembahan 24 jam. Itu sebabnya disebut kunci rumah Daud. Apa kuncinya? Supaya Tuhan mempergunakan rumah kunci Daud. Ingat, kunci Daud ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan Yesus. Sekali lagi, apa kuncinya? Bagaimana caranya Tuhan mempergunakan kuncinya untuk membuka semua pintu yang baik? Yang pertama apa? Apa? Dengan suara yang keras? Ya, berdoa. Yang kedua, memuji Tuhan, pujian, penyembahan. Semakin engkau berdoa, semakin engkau memuji Tuhan, maka Tuhan akan pergunakan kuncinya untuk membuka pintu-pintu yang baik dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Dan saya menghimbau saudara datang ke Sumbawa berdoa setiap hari Rebu jam 6. Di situ kita memuji, pujian, penyembahan kita naikkan. Dan saya percaya akan terjadi gelombang roh, akan terjadi gelombang. Saya percaya. Dan ibadah hari Minggu, saya himbau saudara datang lebih awal sebelum pujian penyembahan dinaikkan. Saya percaya itu akan terjadi. Seperti yang tadi saya katakan, ketika mengalami kebaikan Tuhan, ketika kamu merasakan kasih karunia Tuhan, maka saudara menjadi orang yang berdoa. Saudara menjadi orang yang memuji Tuhan. Saudara menjadi orang yang mengucap syukur. Dengan kata lain, ketika engkau berdoa, ketika engkau memuji Tuhan, mengucap syukur, engkau berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika pergumulan, saat-saat saya mengalami ada tekanan, ada hal apa, saya ingat Pondok Daud itu 24 jam. Tidak usahlah kita 24 jam. Saya belajar memuji dan menyembah Tuhan. Ada kelegaan, ada ketenangan. Sekalipun permasalahan itu belum selesai, tapi ada ketenangan, ada kekuatan yang dari dalam. Akhirnya, pintu-pintu yang baik Tuhan bukakan. Kenapa engkau berdoa? Kenapa engkau memuji Tuhan? Kenapa engkau mengucap syukur? Karena saudara dan saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara bukan karena kekuatan. Itu semua karena berasal dari Dia. Dia yang buka pintunya. Itu sebabnya
engkau mengucap syukur, engkau memuji Dia. Jadi kuncinya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Daud orang yang hidup dalam perjanjian lama, tapi mentalnya perjanjian baru. Daud dia orang yang suka berdoa dan dia adalah orang yang memuji Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu caranya berdoa. Caranya memuji Tuhan. Caranya mengucap syukur. Banyak orang Kristen lebih pintar dalam hal komplain. Bersungut-sungut, menghakimi orang, mencari kesalahan orang. Banyak orang Kristen yang demikian. Bukan hanya orang Kristen. Sekalipun ada tiang awan tiang api, sekalipun Tuhan hadir di sana, mereka orang Israel ini tetap komplain, tetap bersungut-sungut. Kenapa? Karena buat manusia selalu saja ada yang kurang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah menjadi kodratnya manusia. Manusia selalu mencari kesalahan, menghakimi, menyalahkan orang lain. Kodratnya. Di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang, mereka sembunyi. Dan Tuhan berkata, Adam, kenapa kamu bersembunyi? Dan Adam berkata, kami bersembunyi karena kami takut, kami telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kemudian apa jawab Adam? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia salahkan Tuhan. Kenapa engkau tempatkan perempuan di sisiku? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah. Dia menyalahkan perempuan itu lagi. Yang pertama dia nyalakan Tuhan. Yang kedua dia nyalakan perempuan. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku buah. Kemudian aku makan. Kemudian Tuhan datang pada perempuan itu. Hai perempuan, apa yang kamu lakukan? Ular. Dia salahkan lagi yang lainnya. Ular. Jadi sejak manusia jatuh di dalam dosa, sudah kodratnya itu selalu mencari kesalahan orang, menghakimi orang dan menyalahkan orang. Itulah saya dulu. Saya dulu begitu. Selalu komplain, selalu bersungut-sungut, menyalahkan orang lain. Saya waktu itu juga masih dalam pelayanan. Tapi saya mau terus. Sampai suatu saat Tuhan berkata pada saya, kalau kamu mau orang itu berubah, mungkinkah ini Tuhan katakan? Dia yang harus menjadi contoh. Dia yang harus menjadi teladan. Tapi suara itu terus bergema di dalam hati saya, dalam roh saya. Kamu mau dia yang berubah. Kamu mau dia berubah. Kamu yang berubah dulu. Wow. Ini yang saya mau sampaikan. Setiap kita yang mau bertumbuh di dalam dia, pasti mengalami hal ini. Tidak ada orang yang tidak mengalami. Tapi kalau engkau mau tetap mau menyalahkan orang, tidak mau yang berubah duluan, engkau tidak bisa maju. Tidak bisa. Maka yang keluar dari dalam hati rohmu, itu cuma ego-egonya kita. Saya butuh waktu yang lama untuk mengerti hal ini. Butuh
waktu yang lama untuk mengerti hal ini. Apalagi disuruh minta maaf. Apalagi disuruh minta maaf. Padahal saya tidak salah, dia yang salah. Saya disuruh minta maaf. Dan ini yang akan terjadi. Ini yang harus kita renungkan. Amin. Untuk itu, seperti Daud. Minggu kemarin yang saya sudah sampaikan. Dia dalam pergumulan dan permasalahan. Mau dikejar oleh Daud. Tapi dia tidak komplain. Saya lanjut. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar. Bagaimana cara berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan belajar bagaimana cara kita melihat, yang selalu melihat kepada Tuhan. Jadi tabut perjanjian di Gibeon tidak ada di sana. Tabernacle of Moses tidak ada kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena tabutnya Daud bawa ke Yerusalem. Dia dirikan kemah di sana. Nah, yang namanya Tabernacle of David dalam Alkitab disebut Pondok Daud. Kemudian ketika Salomo menjadi raja, yang pertama kali dia lakukan, dia pergi ke Gibeon. Dia persembahkan korban di sana. Kemudian dia tertidur. Tuhan menampakkan diri di dalam mimpi. Dan Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak minta kemuliaan. Salomo tidak minta kehormatan. Salomo tidak meminta nyawa musuhnya. Salomo tidak minta umur panjang. Dia hanya minta apa? Hikmat. Hikmat. Tuhan kasih dia hikmat. Kemudian apa? Kemudian apa yang Salomo tidak minta? Juga Tuhan berikan sama Salomo. Kekayaan, kemudian umur panjang. Dia dapat semuanya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, Amsal berkata, Salomo berkata, berbahagialah orang yang menerima hikmat, mendapatkan hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kemuliaannya di tangan kirinya. Jadi ini paket. Ini paket. Kalau saudara berdoa, jangan minta umur panjang, jangan minta kekayaan, minta hikmat. Kalau saudara minta hikmat, otomatis, katakan otomatis, kekayaan dapat, umur panjang dapat. Nah, kemudian setelah Salomo bangun, Alkitab menceritakan Salomo, dia pergi ke tempat di mana tabut perjanjian berada. Dia pergi ke Yerusalem, tempat di mana tabut perjanjian berada, di dalam kemah yang dibangun oleh bapaknya, yaitu Daud. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di dalam pondok Daud, pujian penyembahan berlangsung 24 jam. Dan Daud adalah seorang penyembah yang hebat. Dia tahu ketika dia ada keadaan yang sulit, dalam situasi yang gelap, apa yang dia lakukan? Dia berdoa memuji Tuhan. Ketika dia berdoa, ketika dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di situ Tuhan rubah situasinya, Tuhan buka pintu-pintu yang baik. Alkitab menceritakan ketika Daud dikejar oleh Saul. Saul seringkali mengejar Daud karena Saul ingin membunuh Daud. Tapi satu peristiwa ketika Saul mengejar Daud, Daud lari ke atas gunung batu. Kemudian Saul mengejar di belakangnya. Daud di sini, Daud di sisi gunung batu yang satu, dan Saul di sisi gunung batu yang lain. Ketika itu Daud mentok. Dia menemukan jalan buntu di depannya jurang. Sedangkan Saul ada di sisi gunung batu yang satu. Sedikit lagi Alkitab mengatakan Saul mendapatkan Daud. Tapi apa yang Daud lakukan ketika dia terjepit, terdesak? Dia berdoa, dia memuji Tuhan. Dia menaikkan mazmur. Dia menyembah Tuhan. Alkitab mengatakan tiba-tiba. Katakan tiba-tiba. Tuhan katakan tiba-tiba. Alkitab mengatakan tiba-tiba.
Jemaat GBI Rock. Ini buat berkat saudara dan saya. Tiba-tiba, bukan progres. Tiba-tiba, seketika itu juga Alkitab mengatakan, datanglah seorang pesuruh. Seorang pesuruh datang menyampaikan kabar kepada Saul. Saul, Saul, orang Filistin menyerbu negeri. Apa yang terjadi? Saul memutuskan untuk berhenti mengejar Daud dan dia pergi memerangi orang Filistin. Tuhan buka pintunya. Tuhan proteksi Daud. Pintu-pintu akan terbuka bagi saudara dan saya. Kalau saya mau cerita tentang Daud, banyak sekali. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Saya tidak tahu masalah saudara hari ini. Saya tidak tahu seberat apapun pergumulanmu hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu. Saudara butuh pintu yang terbuka. Butuh pintu yang terbuka. Belajar sejenak. Lupakan masalahmu. Dan hari ini belajar. Berdoa, memuji Tuhan. Saya percaya seketika itu juga tiba-tiba Tuhan akan buka pintu, semua pintu yang baik. Seketika itu juga penyakitmu sembuh. Seketika itu juga engkau tidak jadi ekor, tapi engkau jadi kepala. Yang percaya boleh katakan amin. Belajar. Kita belajar sesuatu. Kita belajar dari seseorang yang bernama Daud di sini. Dia sekali ada dalam situasi yang sulit. Tapi dari mulut tidak pernah keluar komplain. Tidak pernah keluar sungut. Tidak pernah menghakimi. Tidak pernah menyalahkan. Tapi dari mulutnya hanya keluar ucapan yang baik kepada Tuhan. Dan Tuhan ubah situasinya. Rekomendasi saudara. Saudara baca Mazmur Daud. Kenapa? Mazmur ini lahir dari seseorang bukan dalam keadaan baik. Mazmur ini lahir dari bukan keadaan baik. Tetapi ketika dia ada dalam keadaan yang sulit, terjepit, sekalipun dalam keadaan sulit, jepit, tergelap, tapi perkataan yang keluar dari mulutnya tetap perkataan yang baik. Dan apa yang terjadi? Tuhan rubah situasinya. Saudara boleh baca Alkitab. Sejarah membuktikan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan. Daud, Salomo, saudara saya, Tuhan memberkati mereka dan seisi rumah mereka. Sejarah Israel, setiap kali mereka memuji Tuhan, mereka memberikan pujian kepada Tuhan, korban sama Tuhan. Mereka melihat kemenangan, mereka melihat berkat, mereka melihat perlindungan yang dari Tuhan. Saya mau beritahu sama saudara, sebelum iblis mencuri kemenanganmu, dia curi terlebih dahulu doamu. Dia curi terlebih dahulu pujianmu. Dia curi terlebih dahulu ucapan syukurmu. Dan engkau akan menjadi orang yang putus asa. Engkau menjadi orang yang tidak lagi berdoa. Karena iblis berkata, percuma kamu berdoa. Adakah yang saat ini ketika berdoa, engkau rasa capek, seperti Tuhan tidak mendengar. Sampai iblis mungkin mengatakan, suara-suara negatif mengatakan, percuma kamu berdoa. Doamu tidak akan didengar. Kemudian saudara tidak menjadi orang yang memuji Tuhan. Kemudian saudara akhirnya bersungut-sungut komplain, mencari kesalahan orang lain. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Mulai kita sama-sama belajar.
berdoa, belajar memuji Tuhan. Dan pastikan selalu ada perkataan baik yang keluar dari mulutmu. Coba bayangkan Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 yang ke-7 ini menyampaikan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dari tangan Saul. Dari semua pergumulan masalah apapun yang dia hadapi. Mazmur 18 ayat 7 sambil saya langsung aja ya. Saudara dengar. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku. Ia mendengar suaramu dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ingat, saya dalam pergumulan. Saya sering katakan Mazmur ini. Kemudian saudara ya ciptakan lagu ini, kita nyanyi sebentar. Apa yang kita akan nyanyi yang terdalam. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Dijangkau dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari pergumulanku. Jadikan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Betapa besar kasih setiamu. Betapa besar kasih setiamu. Manusia kau berkorban, kau disalibkan, tujuan darahmu tebus dosa semua manusia. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari bulanku. Jadikan Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya
dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadikan perisai hidupmu. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya. Engkau dijangkau oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati. Dia sangat mengasihi. Jangan takut, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hati. Jadilah perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan Perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Dia mendengar jeritan dari hatimu yang terdalam. Jangan takut. Dari tempat yang maha tinggi dia mendengar. Jangan takut. Tuhan mengasihimu. Yang terakhir. Tahukah saudara? Gantung di atas kayu salib. Itu adalah saat yang paling gelap untuk Tuhan Yesus. Semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Semua orang yang tadinya menganggap dia nabi. Engkau nabi, engkau Mesias. Semuanya sekarang ketika melihat dia, Yesaya berkata, dia dihina. Tidak pandang lagi. Orang mengira dia kena tulah. Dipukul, ditindas Allah, diejek. Yang berkata mendiri dari salib, hina, dan dari bapaknya. Yang saat yang paling gelap dalam Yesus. Ketika Yesus ada di saat-saat yang gelap, dia mengatakan Mazmur Daud. Saya tayangkan Mazmur Daud, Mazmur 22. Saudara tahu, bahkan dia memperkatakan Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Waktu Yesus tergantung, Yesus memperkatakan Mazmur Daud. Yesus gantikan posisi saudara dan saya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia gantikan posisimu. Saya renungkan ini. Ketika saya melihat
keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam kehidupan saya. Siapa masa lalu saya? Ketika dia berkata, dia di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika aku melihat diri dan aku mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau begitu mengasihi aku? Dia gantikan posisi saudara dan saya. Yang sebenarnya saudara dan saya yang ada di atas kayu salib itu. Sehingga saya katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau memberkati aku? Berkati itu bukan berarti tentang finansial. Tetapi memberkati itu bicara tentang yang dari dalam ini. Ada suatu ketenangan. Ada suatu kelegaan. Ada sesuatu yang dulu yang suka menghakimi orang lain. Bisa mengampuni. Bisa memaafkan. Tanpa syarat. Yang dulu orang bilang Kunjung itu baik. Tapi kamu kalau nyalakan dia. Wah. Dia bisa marah kamu sampai ke sumsum tulang belakang. Orang-orang mengatakan. Dan ketika saya bisa lepas dari semuanya itu. Dan saya boleh berkata. Allahku, Allahku. Mengapa engkau memberkati aku? Mengapa engkau begitu sayang? Mengapa engkau begitu mengasihiku? Tuhan. Kalau saya Tuhan, pergumulan yang berat sekali. Saya mengubah hamba-Mu ini Bapa yang tidak ada apa-apanya. Ini kerinduan hamba Tuhan. Semua umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau percayakan kepada putra-Mu, Moses Tony Setiono yang Kau kasihi. Yang Kau berkati, yang Kau kasih, yang Kau sayangi Tuhan. Itu semua umat-Mu, jemaat-Mu. Kau beri pengertian, hikmat, wahyuan-Mu untuk dapat menangkap semuanya ini. Hamba tahu apa yang hamba sampaikan terbatas, Bapa. Tapi Engkau tidak terbatas. Engkau Roh Kudus. Engkau akan menjamah, akan melawat semua kami yang hadir pada saat ini. Yang belum hadir pun, Kau jamah, Kau lawat mereka semuanya Bapa. Dan aku serahkan semua dalam tangan. Biar kesatuan hati itu terjadi semuanya. Dan Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Dan keluarga kami diselamatkan. Pulau Sumbawa ini diselamatkan. Indonesia ini dimenangkan. Dalam nama Yesus. Ketika aku dalam kesesakan, ku berseru padamu Tuhan. Biarlah ini semua benar-benar kami lakukan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa. Dan biarlah kami umat-Mu Tuhan selalu datang berdoa, membaca firman-Mu, terus memuji, menyembah Engkau. Saya tidak tahu, tidak janjian dengan Pak Gem. Tapi 4 hari yang lalu Tuhan memerintahkan saya untuk baca Mazmur sebanyak-banyaknya.
4 hari yang lalu, hari Kamis saya membaca sudah 60 pasal. Dan saya berjanji, saya bilang Tuhan, saya akan baca dalam 1 bulan 3-4 kali Mazmur dan Amsal. Karena saya tahu pujian, penyembahan, dan hikmat yang perlu kita dapatkan hari-hari ini. Kita tidak akan kuat menghadapi hari-hari ke depan tanpa hikmat dari Tuhan, tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Pintu-pintu kami akan terbuka Tuhan. Pada saat kami terus berdoa, terus membaca firman-Mu, terus memuji, menyembah Engkau, terus bergaul karib dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, dengan tiba-tiba, Walaiki 13 ayat 1 katakan, dengan tiba-tiba Tuhan akan melawat umatnya. Dan kami tahu Tuhan, kami menanti-nantikan. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kami menanti-nantikan kelepasan yang dari Engkau, kekuatan yang dari Engkau, lawatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih dengan kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai terus Tuhan Bapak Gembala kami. Bukakan terus pewahyuan-pewahyuan dan lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan kami membutuhkan firman-Mu di akhir-akhir zaman ini. Agar kami berjalan dalam kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Kami melepaskan shalom untuk Indonesia. Terima kasih dengan apa yang ketetapan atau apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kami. Negara lain boleh krisis, tetapi Indonesia diberkati. Oh kami percaya Tuhan itu hikmat yang dari Engkau yang memberikan kepada Bapak Presiden kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami sebagai orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa lewat Bapak Presiden kami. Terima kasih terus pakai dia Tuhan sampai pada masa jabatannya. Bahkan diteruskan dengan orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa-Mu bekerja atas Indonesia. Terima kasih dengan semua penyediaan-penyediaan yang Kau berikan kepada Bapak Presiden kami. Hikmat yang untuk menyediakan semua dengan membuka lahan-lahan pertanian di mana-mana. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dengan Sumbawa. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas Sumbawa. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang benar ada di sini. Dan kami percaya di setiap jalan-jalan, pantai-pantai, pasar-pasar akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami sudah memulai dengan menuai, menanam Tuhan, menabur dengan kasih yang dari Engkau kepada semua orang-orang. Dan kami percaya kami akan menuai pada waktunya dengan tiba-tiba, dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu yang ajaib. Dan kami menunggu itu Tuhan, kami menantikan itu karena kami tahu Tuhan itu pasti terjadi. Masa supranatural sedang terjadi hari-hari ini dan kami akan mengalaminya. Kami ikut bagian dalam pekerjaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan pembangunan Tuhan. Kami merindukan pembangunan fisik yang ada. Hari-hari ini kalau sampai Tuhan pada waktu cara-Mu Tuhan, pembangunan itu terjadi, dapat diizinkan untuk membangun dan hari-hari itu akan berdatangan jiwa-jiwa yang begitu banyak. Kami sedang menabur sekarang baik secara jasmani maupun secara rohani doa-doa kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami akan menuai seketika juga pada saatnya dengan cara-Mu dan kuasa-Mu. Dan akan banyak jiwa-jiwa datang. Terima kasih Tuhan, persiapkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani agar kualitas dari hamba-hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin sungguh-sungguh seperti Engkau dengan karakter yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan Tuhan umum
Kami memberi dengan sukacita di hati karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa renungan hari ini? Terima kasih, sama-sama balong. Untuk ibadah kita minggu depan, kita akan mengadakan ibadah perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-30. Dan tempatnya akan kita berpindah dari tempat ini dulu, itu satu kali. Kita akan ibadah bersama di Aula Quick Chicken. Sekali lagi minggu depan tanggal 30 Oktober 2022 kita akan merayakan perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-30 bertempat di Aula Quick Chicken di belakang kantor cabang PLN Sumbawa. Dan ibadah ini akan diadakan pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu biar nanti kami ingatkan kembali melalui WA grup yang sudah ada. Yang berikutnya yaitu sembahwa berdoa. Seperti himbauannya Bapak Gembala tadi, sembahwa berdoa tetap diadakan di hari Rabu pada pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Jalan Rangka Baja, tempatnya Ibu Linda, di depan Alfamart Rangka Baja. Dan untuk ibadah roki diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11.00 WITA. Tempatnya tetap di Aula Sekolah Tunas Daud. Dan untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dan pembangunan, di belakang ada QR code yang mau menabur melalui M-Banking. Dan setiap hari Minggu, sekali lagi kami sampaikan, ibadah kita tetap ditayangkan, di-upload ke YouTube. Jadi kami harap Bapak Ibu yang rindu kembali mendengarkan khotbah-khotbah di setiap hari Minggunya, bisa membuka channel YouTube Rock Sumbawa. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Ya, terima kasih. Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, saya ingatkan kembali untuk ibadah roki minggu depan kita alihkan ke sore ya. Merayakan bersama-sama. Jadi untuk roki minggu depan tidak ada pagi jam 11. Hari ini ada. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang
Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara, menguatkan saudara, menyembuhkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.